Perkembangan teknologi 4.0 merupakan perkembangan teknologi yang begitu pesat, membuat para inventor berlomba-lomba membuat produk unggulan mereka. Dikarenakan hal tersebut, terciptalah lembaga-lembaga yang mengatur standarisasi produk jaringan yang bertujuan untuk menjaga kompatibilitas produk satu dengan yang lain. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan mengenai standarisasi jaringan komputer. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Hidayatullah, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dari program studi Teknik Informatika 2021 dengan NIM akhir 020. Tujuan dalam pembuatan video ini yang pertama adalah memenuhi tugas dari Bapak Agus Prihanto selaku dosen mata kuliah jaringan komputer, dan yang kedua adalah menjadikan tempat diskusi mengenai standarisasi jaringan komputer. Secara pengertian, standarisasi jaringan komputer adalah ketentuan spesifikasi teknis yang harus diikuti setiap brand di bidang jaringan. Tujuan dalam pembuat standarisasi adalah ada pedoman khusus untuk komunikasi dan interoperabilitas teknologi dan jaringan. Standarisasi juga membantu dalam mengembangkan produk yang kompatibel sesuai dengan tipe yang dibuat. Standar jaringan komputer ada dua. Yang pertama adalah TCP/IP layer model, dan yang kedua adalah OSI layer model. TCP atau IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol, dan IPI berarti Internet Protocol, umumnya dipanggil Internet Protocol Suite atau juga TCP/IP Stack, merupakan standar jaringan yang banyak digunakan oleh pengguna internet dalam proses tukar-menukar data. TCP atau IP dikembangkan pada akhir 1960 oleh DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas, dalam tanda kutip adalah WAN atau Wide Area Network, dengan mengandalkan pengelamatan sederhana seperti IP address, sehingga bisa menghubungkan hingga beberapa ratus komputer. Sedangkan OSI atau yang biasa disebut Open System Interconnection merupakan model jaringan yang dikembangkan pada akhir 1970-an oleh ISO, International Standardization Organization. Konsep standarisasi jaringan dibuat bertujuan agar memungkinkan beragam sistem komunikasi untuk tetap bisa berkomunikasi menggunakan protokol standar. Model OSI dapat dilihat sebagai bahasa universal untuk jaringan komputer. Ini didasarkan pada konsep membagi sistem komunikasi menjadi 7 lapisan abstrak, masing-masing ditumpuk di atas dan yang terakhir. Nah, perbedaan OSI dengan TCP/IP secara singkat adalah OSI memiliki konsep yang menghubungkan sistem ke suatu jaringan tertentu, sedangkan TCP/IP adalah konsep yang menghubungkan sistem ke internet atau WAN. Terus yang kedua adalah perbedaan dalam lapisan. Pada OSI memiliki 7 lapisan yang nanti akan kita bahas, sedangkan TCP/IP hanya memiliki 4 lapisan. Yang ketiga adalah OSI dikembangkan oleh ISO, sedangkan TCP/IP dikembangkan oleh DARPA. Yang keempat, OSI hanya dapat berorientasi pada koneksi, sedangkan TCP/IP dapat berorientasi dengan yang tidak terkoneksi dan yang terkoneksi. Dan yang terakhir adalah size header-nya. Pada OSI hanya 5 byte, sedangkan TCP/IP berukuran 20 byte. Berikut merupakan perbandingan visual pada layer. Pada OSI terdapat 7 layer. Yang pertama adalah application, kedua presentation, ketiga session, keempat transport, kelima network, keenam data link, dan ketujuh adalah physical. Sedangkan pada TCP/IP hanya ada 4 layer. Pertama adalah application, yang kedua transport, tiga internet, dan keempat adalah network access. Sekarang mari kita bedah apa saja isi dari setiap layer. Application layer digunakan oleh perangkat lunak pengguna akhir seperti web browser dan email client. Application layer menyediakan protokol yang memungkinkan perangkat lunak untuk mengirim dan menerima informasi dan menyajikan data yang berarti kepada pengguna. Beberapa contoh protokol lapisan aplikasi adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, kemudian FTP atau File Transfer Protocol, yang ketiga adalah Post Office Protocol atau POP, yang keempat adalah Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, dan yang terakhir adalah DNS atau Domain Name System.
Presentation layer menyiapkan data untuk mendefinisikan bagaimana dua perangkat harus menyandikan, mengenkripsi, dan mengkompresi data sehingga dapat diterima dengan benar di ujung atau di komputer yang lain. Presentation layer mengambil data yang dikirimkan oleh lapisan aplikasi dan mempersiapkan untuk transmisi melalui lapisan session. Contoh aplikasi pada presentation layer adalah yang pertama Telnet, kemudian kedua SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, ketiga SNMP atau Simple Network Management Protocol. Session layer berguna membuat saluran komunikasi yang disebut sesi antar perangkat. Ini bertanggung jawab untuk membuka sesi, memastikan setiap sesi terbuka dan berfungsi saat data sedang ditransfer, dan menutupnya saat komunikasi berakhir. Lapisan sesi juga dapat mengatur pos pemeriksaan selama transfer data jika sesi terganggu. Perangkat dapat melanjutkan transfer data dari pos pemeriksaan terakhir. Contoh aplikasi di session layer antara lain yang pertama adalah NetBIOS, kedua adalah NetBIOS atau singkatan dari NetBIOS Extended User Interface, ketiga ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol, keempat PAP atau Printer Access Protocol, kelima adalah SPDU, Session Protocol Data Unit. Kemudian ada transport layer yang berguna untuk mengambil data yang ditransfer di lapisan sesi atau session layer dan memecahnya menjadi beberapa segmen di ujung transmisi. Ini bertanggung jawab untuk merakit kembali segmen di ujung penerima, mengubahnya kembali menjadi data yang dapat digunakan oleh lapisan session. Transport layer melakukan flow control, mengirim data dengan kecepatan yang sesuai dengan kecepatan koneksi perangkat penerima, dan error control, memeriksa apakah data yang diterima salah dan jika tidak, memintanya kembali. Contoh aplikasi di transport layer yang pertama adalah TCP atau Transmission Control Protocol, yang kedua adalah UDP, User Datagram Protocol. Network layer memiliki dua fungsi utama, salah satunya adalah memecah segmen menjadi paket jaringan dan memasang kembali paket di sisi penerima. Yang lainnya adalah merutekan paket dengan menemukan jalur terbaik melintasi jaringan fisik. Lapisan jaringan menggunakan alamat jaringan, biasanya alamat protokol internet, untuk merutekan paket ke node tujuan. Contoh aplikasi pada network layer yang pertama adalah IP atau Internet Working Protocol, kedua adalah ARP, Address Resolution Protocol, ketiga adalah RARP, Reverse Address Resolution Protocol, keempat adalah ICMP, Internet Control Message Protocol, kelima adalah IGMP, Internet Group Message Protocol. Kemudian ada data link layer yang berfungsi untuk membuat dan mengakhiri koneksi antara dua node yang terhubung secara fisik pada jaringan. Ini memecah paket menjadi frame dan mengirimkan dari sumber ke tujuan. Lapisan ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah Logical Link Control atau LLC yang mengidentifikasi protokol jaringan melalui pemeriksaan kesalahan dan menyinkronkan frame. Dan Media Access Control atau MAC yang menggunakan alamat MAC untuk menghubungkan perangkat dan menentukan izin untuk mengirim dan menerima data. Contohnya yang pertama adalah TCP atau Point-to-Point Protocol, dan yang kedua adalah SLIP Serial Line Internet Protocol. Physical layer bertanggung jawab atas kabel fisik atau koneksi interkabel antara node jaringan. Ini mendefinisikan konektor, kabel listrik, atau teknologi nirkabel yang menghubungkan perangkat, dan bertanggung jawab untuk transmisi data mentah yang hanya serangkaian 0 dan 1 sambil menjaga kontrol bitrate. Sekarang kita memasuki pembahasan TCP atau Transmission Control Protocol. TCP adalah protokol yang mentransfer data melalui jaringan menggunakan connection oriented, di mana harus menggunakan koneksi yang valid antara server dan klien, harus saling menyetujui sebelum data dikirim. Dan contohnya adalah email, file sharing, atau download. Kemudian UDP secara pengertian atau User Data Protocol adalah protokol yang tidak memiliki koneksi atau disebut connectionless. UDP menggunakan konsep di mana jika klien melakukan pengunduhan data, tidak memerlukan handshake atau koneksi yang valid dan data yang diberikan oleh server sesuai data yang diminta oleh si klien. Contoh pengaplikasian pada UDP adalah voice streaming atau video streaming. Network Protocol. Network Protocol adalah seperangkat aturan yang ditetapkan di mana menentukan bagaimana data ditransmisikan antara perangkat yang berbeda dalam jaringan yang sama. Pada dasarnya, ini memungkinkan perangkat yang terhubung
untuk berkomunikasi satu sama lain, terlepas dari perbedaan dalam proses struktur atau desain internalnya. Protokol jaringan adalah alasan mengapa Anda bisa berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Dengan demikian, memainkan peran penting dalam komunikasi digital modern. Contoh network protokol saya ambil 3, antaranya yang pertama adalah SLIP, Serial Line Internet Protocol, kedua Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, ketiga adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Well-known port. Port yang dapat dijalankan dari range 0 sampai 1023 merupakan port standar atau port umum yang sudah dikenali dan ditetapkan dalam tanda kurung reserved port oleh EINA atau Internet Exchange Number Authority, kemudian hanya dapat diakses oleh sistem account atau root system. Dan materi yang terakhir adalah registered port, merupakan port yang bisa diakses oleh program dan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Range-nya meliputi dari 1024 sampai 49151. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau pengertian, kalian dapat berkomentar di kolom komentar di bawah. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.